Selamat sore Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur dan bersukacita karena kita kembali mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama memahami satu bagian dari firman Tuhan. Secara khusus, tentunya saya, Dwi Prastio atau yang biasa dipanggil DP, berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk memandu atau tepatnya menyampaikan pengantar pemahaman Alkitab secara online bagi kita semua. Ibu Bapak yang saya kasihi, tema PA kita kali ini ialah kekayaan pengharapan dalam panggilannya. Bacaan Alkitab yang akan mendasari pemahaman Alkitab kita sore hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-23. Sebelum kita melanjutkan PA kita sore ini, saya mengajak Ibu Bapak untuk bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita satukan hati bersama kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bila saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama, meskipun dilakukan secara online karena pandemi COVID-19 masih berlangsung. Kami bersekutu saat ini untuk bersama-sama mendalami sebagian dari firman-Mu yang kami percaya akan memperlengkapi kami untuk memenuhi tugas panggilan kami sebagai murid-murid Kristus. Saat ini kami akan belajar dari jemaat di Efesus yang pernah dilayani, dibimbing, dan juga didoakan oleh Paulus agar mereka semakin mengenal Kristus dengan benar. Kami memohon Tuhan juga memampukan hamba-Mu yang saat ini secara khusus memandu atau mengantarkan PA secara online, agar hamba-Mu dapat menolong kami memahami panggilan Tuhan dalam diri setiap orang percaya dan memahami kekayaan pengharapan dalam panggilan Tuhan atas diri kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyampaikan
tema PA kita kali ini ialah kekayaan pengharapan dalam panggilannya. Melalui pemahaman Alkitab kita sore ini, kita semua diharapkan dapat memahami panggilan Tuhan dalam diri orang percaya dan memahami kekayaan pengharapan dalam panggilan Tuhan atas diri kita. Bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita dalami bersama-sama pada sore ini, diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu kepada Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya berada di dalam panggilan Tuhan yang dipercayainya. Panggilan utama orang percaya adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani, yang dikaitkan dengan iman, kasih, dan pengharapan yang dijalani dalam hidup. Dengan memahami panggilan tersebut, diharapkan setiap orang percaya kemudian dapat mengenali panggilan khususnya masing-masing. Pengenalan yang tepat akan panggilan kita merupakan proses bertahap seperti tumbuh kembangnya seseorang dari kanak-kanak menjadi dewasa. Rasul Paulus mengenali perkembangan setiap jemaat yang dia layani, termasuk jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus diharapkan oleh Paulus mengenali perkembangan dirinya, baik dalam hal iman, kasih, dan pengharapannya. Jemaat di Efesus diharapkan dapat mengembangkan diri dan menemukan panggilan khusus. Paulus menekankan
pentingnya memahami kekayaan panggilan Allah pada diri mereka. Bacaan kita tadi dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23 merupakan doa Paulus bagi jemaat di Efesus. Kita akan belajar beberapa poin penting dalam doa Paulus bagi jemaat di Efesus. Setidaknya ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan kepada ibu bapak saudaraku semua. Yang pertama, Paulus telah mendengar tentang iman dan kasih yang ada di jemaat Efesus yang membuat Paulus begitu mensyukurinya. 2 hal penting yang didapati pada jemaat di Efesus ialah iman dan kasih. Mereka beriman kepada Yesus yang kemudian dinyatakan melalui karya kasih mereka, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama, termasuk kasih berupa dukungan yang mereka berikan kepada pelayanan Paulus. Yang kedua, Paulus juga mendoakan agar jemaat di Efesus mendapatkan roh hikmat dan wahyu dari Allah. Hikmat terkait dengan bagaimana cara mereka menggunakan akal pikiran dan juga hati yang bijaksana dalam mengolah pikiran mereka. Sementara wahyu terkait dengan penyataan diri Allah kepada manusia. Wahyu merupakan gerakan dari atas ke bawah, yaitu dari Allah kepada manusia. Sementara hikmat merupakan gerakan dari bawah ke atas, bagaimana manusia menanggapi wahyu atau gerakan dari atas tersebut. Mata hati yang bisa melihat perjumpaan antara wahyu dari Tuhan dan hikmat dari manusia ini perlu dijernihkan sehingga bisa melihat dengan benar dan menemukan bagian terbaik dari pengharapan mereka. Poin ketiga yang dapat kita pelajari dari doa Paulus kepada jemaat di Efesus adalah pengharapan. Pengharapan melengkapi iman dan kasih. Dan secara khusus Paulus memandang bahwa jemaat di Efesus membutuhkan pemahaman yang lebih atas pengharapan itu. Pengharapan bahwa dalam panggilan sebagai orang percaya ada kekayaan yang luar biasa yang mereka miliki. Pengenalan akan kekayaan pengharapan ini akan membuat mereka mampu mengembangkan iman dan kasih mereka. Kekayaan yang dimaksudkan itu terletak pada kuasa Tuhan yang mengatasi segala hal. Kuasa Tuhan yang begitu besar yang tiada bandingnya di dunia ini. Pemahaman atas kuasa Tuhan yang ada dalam diri Yesus Kristus yang adalah kepala jemaat, akan membawa jemaat pada kemantapan hati dalam berkarya kasih karena mereka adalah tubuh Kristus. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saya menyampaikan sedikit pengantar berupa penjelasan singkat tadi, sesaat lagi ibu bapak saudaraku diberikan kesempatan untuk saling berbagi dan berdiskusi mendalami firman Tuhan dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Saya telah menyiapkan 3 pertanyaan panduan yang saya harapkan dapat membantu kita secara aktif mendalami firman Tuhan dan menemukan pelajaran dari firman Tuhan. 3 pertanyaan tersebut juga sudah ada di dalam warta jemaat kita. Saya akan membacakan satu persatu. Pertanyaan yang pertama,
sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengkaitkan panggilan tersebut dengan iman, kasih, dan pengharapan yang kita lihat dan temukan di dalam jemaat Efesus. Pertanyaan yang kedua, pengharapan seperti apakah yang ibu bapak atau Anda miliki di dalam Yesus? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat kita teladani bersama dari jemaat di Efesus? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, silakan ibu bapak, saudaraku berdiskusi dan saling berbagi pengalaman dan pemahaman. Setelah itu, ibu bapak saudaraku dapat mengakhiri pemahaman Alkitab di tempatnya masing-masing dengan doa penutup dan doa syafaat. Akhirnya, saya sampaikan selamat mendalami firman Tuhan. Tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah semangat bersekutu, bersaksi, dan melayani. Menikmati kekayaan pengharapan dalam panggilannya. Tuhan memberkati kita semua.